semuanya. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan kembali ibadah online PMK Unsika dengan keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita ambil saat teduh sejenak, kita persiapkan hati kita, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat lagu pujian dari awal, sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas berkat, atas anugerah Engkau kali makan dalam kehidupan kami ya Pak, atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami ya Pak, sehingga pada saat ini ya Bapak, Kau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan ya Bapak untuk dapat melaksanakan ibadah online PMK Unsika ini ya Bapak. Ya Allah Bapa di surga, kiranya Engkau berkati kami ya Bapak, Engkau berkati ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.
mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sekarang kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian, ingat akan nama Yesus dari Kidung Jemaat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Ayat kedua, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Persiapkan hati kita, kita mau mendengar firman Tuhan. Dan berikan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat lagu pujian dari Allah. Mari sama-sama kita katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan. Bersyukur selalu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami ya Tuhan waktu ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah online ini ya Tuhan, di tengah pandemi ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, yang sebentar lagi akan melakukan sharing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap firman-firman-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu yang tercurah kepada kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Jadi, di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa mengambil banyak hikmat teman-teman. Dari kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa lebih memperhatikan kesehatan, dan lainnya teman-teman. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji untuk selalu menyertai. Mungkin di sini teman-teman pada tahu kata-kata ini, I can do all things through Christ who strengthens me. Atau yang biasa kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa sih maksud dari ayat ini? Sebenarnya ayat ini bukan bermaksud untuk kayak kita besok ujian, terus kita nggak belajar, kita nyontek besoknya tuh, terus kita dapat nilai bagus 100. Kita bilang,
Terima kasih Tuhan, itu semua karena kekuatan-Mu kepadaku Tuhan. Sebenarnya itu bukan karena kekuatan Tuhan, karena kita mengandalkan diri kita sendiri, dan itu kuasa tuyul menurut saya pribadi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri melarang kita untuk mencontek, teman-teman. Sebelum itu kita baca dulu 2 ayat sebelumnya. Kita baca di Filipi 4 ayat 11, 12, dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi pada saat dia di penjara, teman-teman. Dia tangan sama kakinya dibelenggu, teman-teman. Gimana Rasul Paulus bisa mengucap syukur gitu? Di sini Rasul Paulus berkata, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelebihan, aku tahu apa artinya lapar, aku tahu apa artinya kenyang. Tetapi walaupun dia di penjara, dia merasa cukup, teman-teman. Dia tahu rahasia untuk merasa cukup, teman-teman. Karena dia tahu Tuhan selalu memberi kekuatan kepada dia. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Kita bisa mengambil bahwa kita harus mengucap syukur, teman-teman. Karena kita diberikan kecukupan, teman-teman. Coba kita lihat di jalanan, teman-teman. Kita masih bisa tidur di rumah, masih bisa menikmati internet. Mungkin di luar sana ada orang yang sangat kelaparan, teman-teman, yang nggak tahu harus ngapain besok, teman-teman. Sebelum kita melihat ke atas, kita bisa melihat bawah dulu, teman-teman, dan kita lebih mengucap syukur akan hal itu, teman-teman. Kenapa sih saya mengingatkan ayat ini untuk kita semua? Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita buka, teman-teman, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa bukan ayat ini, teman-teman? Tuhan tidak akan membiarkan diri kita dicobai jika itu lebih dari manusia, teman-teman. Jadi itu kita bisa melakukannya, teman-teman. Dan yang harus kita garis bawahi di sini, teman-teman, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, teman-teman. Jadi kita yakin sekarang, teman-teman, di saat COVID-19 ini, teman-teman, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita, teman-teman, supaya kita bisa menanggungnya. Kita jangan mengeluh, teman-teman. Kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, teman-teman. Kita mengucap syukur, kita bersukacita atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, teman-teman. Tema kita pada hari ini adalah terang di dalam gelap, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ayo teman-teman, saya undang untuk membuka Alkitab kita di Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Udah dapat, teman-teman? Bisa di pause dulu untuk dicari Alkitabnya, lalu kita baca secara bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Teman-teman, kita boleh melihat di ayat 4 ini, teman-teman. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Apa sih maksud dari ayat ini? Awalnya saya juga bingung, teman-teman. Saya mengkaji, saya bertanya, dan bertanya. Soalnya berat banget ayat ini, teman-teman. Maksud dari ayat ini, hidup yang benar dan sejati terdapat di dalam Kristus, teman-teman. Kalau kita mau hidup benar, hidup terang, teman-teman, kita harus hidup dalam Kristus ya, teman-teman. Kita harus mengimani Injil Tuhan, teman-teman. Di ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang Kristus itu bersinar dalam dunia yang gelap ini, yang penuh dengan dosa-dosa dan jahat. Tetapi kita garis bawahi, kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak akan bisa menguasai terang, teman-teman. Tidak akan pernah bisa. Coba teman-teman di tempat gelap, teman-teman senter, pasti kegelapan bakal kalah sama terang itu, teman-teman. Kita baca lagi di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan Injilnya, teman-teman. Ini Injil Kristus, teman-teman. Dengan memberikan kasih karunia dan pemahaman supaya kita dapat memilih untuk menerima atau menolak. Jadi kita bisa menerima Injil ini, bisa menolak Injil ini, teman-teman. Benar kata guru kita atau orang-orang yang sering ngomong seperti ini. Hidup adalah sebuah pilihan. Kamu mau milih kiri, kamu mau milih kanan. Terserah kamu. Kamu mau milih jadi orang, kamu mau memilih jadi unta, terserah kamu. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Coba teman-teman bayangkan kalau kita tidak diberi kebebasan. Saat kita salah, tiba-tiba bumi kebelah, tsunami. Itu karena kuasa Tuhan, teman-teman. Kita bisa diberi kebebasan, teman-teman. Mari kita baca di ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang saya baca, bagi Yohanes, dunia adalah lawan terbesar dari keselamatan. Dalam sejarah keselamatan, dunia adalah musuh terbesar, teman-teman. Coba kita sama-sama kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 12. Teman-teman. Yakobus 4 ayat 4. Oke, teman-teman udah dapat, kita baca bareng-bareng Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Berat sekali bukan, teman-teman? Untuk kita menerima Tuhan, teman-teman. Untuk kita memikul salib, teman-teman. Kita harus menolak dunia, teman-teman. Di sini Yakobus menegaskan, kehidupan dalam dosa adalah permusuhan dengan Allah. Alkitab sendiri menegaskan, kalau kita tidak bisa melayani dua Tuhan, kita disuruh milih antara Allah dan momon atau dunia. Berat bukan, teman? Untuk memikul salib, kita harus menyangkal diri, teman-teman. Bagaimana bisa kita memikul salib? Kita menerima dunia, tapi kita memikul salib. Kita menerima dosa-dosa kita hawa dosa-dosa kita terima gitu. Kita tidak bisa membilang iya untuk kebenaran dan tidak untuk dosa. Bagi kita dua-duanya ini yang penting enak lah. Yang penting enak, itu yang benar. Itu yang terjadi di dunia ini sekarang, teman-teman. Karena itu yang enak, itu yang benar. Bukan karena itu yang benar, itu yang baik. Berat sekali bukan, teman-teman? Coba kita buka lagi. Di sini kita buka di Yohanes 8 ayat 12.
Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hanya di sini kita bisa tahu, teman-teman, hanya kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, segala keputusasaan kita, segala apapun yang mengganjal di hati kita, hanya kepada Tuhan kita berserah, teman-teman. Karena kita tahu Tuhan itu terang dunia, teman-teman. Kita yakin, teman-teman, kalau kita mengikut Tuhan, teman-teman, kita akan mendapatkan terang. Terang itu, teman-teman, kita raih. Walaupun untuk mengikut Tuhan itu hal yang sangat sulit. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus memikul salib, teman-teman. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita mengikuti Injil ini, teman-teman, kita akan menjadi terang di kegelapan, teman-teman. Menjadi terang di sekitar kita, teman-teman. Seperti yang dikatakan di Yohanes tadi, kita dibiarkan untuk memilih. Mau pilih yang mana? Terserah kita. Mau menjadi terang atau gelap? Itu pertanyaan yang selalu terjadi. Coba kita buka, teman-teman, di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa bukan ayat ini, teman? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di dalam COVID ini, teman-teman, kita bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan, teman-teman. Kita masih bisa bersyukur, seperti yang dibilang Paulus, walaupun dia dibelenggu, di penjara, dia masih merasa cukup karena dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga masih bisa bersyukur, teman-teman, karena Tuhan sudah berjanji, teman-teman. Kalau setelah gelap akan terbit terang. Kita harus percaya, teman-teman, setelah pandemi ini akan banyak mukjizat-mukjizat Tuhan, akan banyak hikmat-hikmat dari Tuhan itu kepada kita untuk lebih bersyukur. Kita lebih mensyukuri COVID ini, teman-teman. Karena di dalam Ayub 42 ayat 2, kita baca, teman-teman, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa bukan, teman-teman? Di sini Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tahu, teman-teman, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, teman-teman. Tuhan juga tidak ada rencana Tuhan satupun yang gagal dalam hidup kita. Kita harus percaya itu, teman-teman. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Sekian firman Tuhan yang saya bawakan, teman-teman. Semoga kita dapat bisa memilih, teman-teman, memilih terang atau gelap. Dan kita yakin bahwa rancangan Tuhan kepada hidup kita adalah rancangan yang terbaik, yang bukan rancangan manusia. Rancangan manusia pasti bisa salah. Rancangan Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Mari kita berdalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu ya Bapa, yang sungguh-sungguh menyentuh hati kami Bapa, mengingatkan kepada kami ya Bapa, bahwa untuk menjadi terang, Tuhan, kami harus memikul salib, Tuhan. Kami harus menyangkal diri, kami harus menolak ya Tuhan, semua yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami menolak ya Tuhan, karena kami tahu dunia ini jahat ya Tuhan. Kami disuruh memilih Tuhan, kami disuruh memilih terang atau gelap Tuhan. Kami harus tahu ya Tuhan, apa yang terbaik ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan pasti indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan yang saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga
firman yang telah disampaikan Abang Marco tadi dapat kita aplikasikan dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk Bang Marco, kita ucapkan sama-sama terima kasih sudah membawakan sharing dan firman pada ibadah kali ini. Dan pada saat ini kita ingin bersorak-sorai kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bangkit, serukan nama Yesus. Pada tahu kan lagunya? Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Selanjutnya ada pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama itu ada Komsel. Ya, apa sih Komsel? Ya, itu ada komunitas sel. Jadi komunitas komselnya ini tuh ada di tiap fakultas, ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi nanti teman-teman bisa ikut komsel bareng-bareng. Untuk info selanjutnya teman-teman bisa hubungi CP yang tertera dan CP tiap komselnya. Dan yang kedua itu ada
Dan yang kedua itu ada kontak konseling. Jadi teman-teman yang pada saat ini apalagi ada mau musibah seperti ini, ada yang mau diceritakan, ada keluh kesah, ada pergumulan, apapun yang ingin kalian ceritakan, kalian dapat PC satu persatu di kontak konseling yang tertera. Jadi kalian bisa cerita, dijamin segala pergumulan, permasalahan yang kalian ceritakan itu dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya kamu, dia, dan Tuhan yang tahu. Kemudian yang ketiga, itu ada pengumuman minggu ini. Yang ketiga itu ada kegiatan bakti sosial, yaitu dapur PMK. Puji Tuhan, kegiatan bakti sosial ini dapat terselesaikan dengan baik pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Bakti sosial ini kita membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah Karawang. Puji Tuhan, semuanya terselesaikan dengan baik dan lancar. Dan untuk pada minggu depan tentunya ada, jadi buat teman-teman tetap stay tune di IG PMK Unsika dan YouTube PMK Unsika. Sekian pengumuman minggu ini. Nah, mari kita sama-sama kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa surga, kembalikan datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas berkat, atas anugerah untuk kelimpahan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada saat ini Bapa, Kau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, tidak kurang satu apapun ya Bapa, dan dapat melaksanakan ibadah online PMK Unsika ini dengan baik ya Bapa. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai ya Bapa. Ya Allah Bapa surga, di sini kami ingin berdoa ya Bapa untuk negara kami ya Bapa, negara Indonesia Bapa. Kiranya Kau berkati negara ini ya Bapa, segala permasalahan, segala apapun yang terjadi dalam negara ini Bapa dapat diselesaikan dengan baik ya Bapa. Dan kami juga ingin kiranya Kau berkati juga dari pemerintahan, dari Pak Presiden Jokowi ya Bapa, hingga jajaran yang terendah ya Bapak. Kau berkati tiap tugas ya Bapak, Kau berkati ya Bapak, setiap keputusan yang dia berikan itu berasal darimu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Karawang ya Bapak, kiranya Kau berkati kota Karawang ya Bapak, dari segala bupati hingga jajaran yang terendah ya Bapak. Kau berkati ya Bapak, setiap keputusan, setiap kegiatan ya Bapak, itu berasal daripadamu ya Bapak. Ya Allah Bapa surga, kami juga ingin berdoa untuk pada masa-masa ini ya Bapak, adanya virus corona ya Bapak, kiranya permasalahan ini dapat terselesaikan ya Bapak. Negara kami, bangsa kami, kiranya mujizat-Mu terjadi untuk negara ini ya Bapak, bangsa kami ya Bapak, negara Indonesia ya Bapak. Kami akan percaya Bapak, mujizat-Mu, kuasa-Mu ada untuk Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ya Allah Bapa surga, di sini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapak, kiranya Engkau yang berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak, apapun yang mereka lakukan Kau berkati mereka ya Bapak, Engkau jaga ya Bapak, apalagi kedua orang tua kami yang masih bekerja ya Bapak, kiranya Engkau kuatkan ya Bapak, dimanapun ia berada ya Bapak, apapun yang ia lakukan ya Bapak, Kau yang jagain, Kau yang lindungi ya Bapak, Engkau berikan dia kesehatan dan kekuatan ya Bapak. Ya Allah di surga, berikan juga umur panjang dan murah rezeki kepada kedua orang tua kami ya Bapak, supaya dapat menyekolahkan, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya ya Bapak. Ya Allah di surga, kami juga ingin berdoa untuk perkuliahan kami ya Bapak, walaupun perkuliahan kami ini dilakukan secara online ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang ajar-ajari kami ya Bapak, Engkau yang sertai kami ya Bapak. Semoga kami mengerti akan segala pelajaran yang diberikan oleh dosen kami ya Pak. Engkau yang tuntun, Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami ya Bapak, supaya kami dapat mengerti ya Bapak apa yang disampaikan oleh dosen kami ya Pak, materi yang disampaikan, yang diberikan ya Bapak, dan segala tugas-tugas kami ya Bapak, Engkau yang ajar-ajari kami ya Pak, satu persatu tugas kami dapat terselesaikan ya Bapak. Ya Allah di surga, kami tidak ingin mengecewakan kedua orang tua kami ya Bapak, Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Bapak, semoga IP kami juga lebih baik dari IP sebelumnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, dan garda terdepan ya Bapak, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan ya Bapak, kekuatan ya Bapak, untuk dapat menyelesaikan, menyembuhkan hamba-hamba-Mu yang terkena virus ini ya Bapak.
Kau yang beri kekuatan kepada mereka, Kau yang jagain, Kau lindungi, Kau berkati juga keluarganya Bapa. Kami yakin dan percaya Kau berikan terbaik ya Bapa, berkat kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Kau tidak akan meninggalkan kami ya Bapa, melainkan Kau yang selalu menguatkan mereka ya Bapa, Kau yang menemani mereka ya Bapa. Ada solusi dalam segala permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Pak, berkati juga PMK ya Bapak. Kiranya segala kegiatan, segala apapun yang akan direncanakan oleh PMK ya Bapak dapat terjalankan ya Bapak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya Kau berkati anak-anak-Mu ya Bapak, Kau berkati kami ya Bapak dimanapun kami berada ya Bapak. Engkau yang jagai kami, Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya kami tidak terkena hal-hal yang buruk, terutama virus corona ya Bapak. Kiranya Engkau yang jaga, Engkau lindungi kami ya Bapak, Engkau berikan kami kekuatan kesehatan ya Bapak, untuk menjalankan aktivitas kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapak, dan untuk PSBB dan para pemudik yang lainnya Bapak, segala permasalahan terjadi dalam negara ini ya Bapak dapat terselesaikan dengan baik ya Bapak. Engkau ketuk pintu hati-hati kami ya Bapak, anak-anak, supaya kami dapat sadar ya Bapak, supaya kami mengerti ya Bapak, supaya kami tidak pulang ya Bapak, melainkan kami dapat menjadi contoh, dapat menjadi pengaruh baik, dan dapat memutus rantai penyebaran virus corona ya Bapak. Segala kegiatan pemerintah yang dilakukan ya Bapak, mulai dari PSBB dan sebagainya, dan pembagian sembako ya Bapak, Kau berkati supaya segala kegiatan pemerintah dapat terselesaikan, terjalankan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni akan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, di ibadah online PMK Sika selanjutnya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.